Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis. Nah, di session kali ini saya akan share video tentang kondisi dan situasi yang paling gampang membuat kita tidak nyaman gitu teman-teman ya. Bahkan kondisi yang nanti saya akan jelaskan, situasi yang nanti akan saya sampaikan itu juga bisa membuat cemas hadir. Nah itu teman-teman, nah, makanya bagi teman-teman yang sekarang penasaran tentang kondisi dan situasi seperti apa yang membuat kita tidak nyaman kemudian sampai membuat kita cemas, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham, dan ketika mengerti dan paham kalian bisa menindaklanjutinya. Nah itu teman-teman, makanya tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip. Dan kemudian seperti biasa ya, bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis semuanya sudah saya share ya, dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, itu sudah di-share teman-teman ya. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah di-share. Nah makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, seperti biasa juga, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya, untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis pasti sangatlah sering teman-teman ya merasakan sensasi yang sangat tidak nyaman. Entah itu dari perasaan, dari pikiran, atau dari medisnya, dari asam lambungnya. Sangat sering sekali ya teman-teman, dan itu merupakan hal yang sangat wajar kalau seandainya kita itu belum sembuh total dari gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis. Nah itu teman-teman, jadi wajar lah kalau seandainya kita belum sembuh total itu merasakan sensasi yang sangat tidak nyaman, dari mulai pikiran, perasaan, pokoknya tentang psikis dan medis itu pasti ada teman-teman ya. Nah tetapi ada kalanya juga orangnya itu yang sudah mulai membaik teman-teman ya, katakanlah di ambang 95%, misalkan seperti itu teman-teman, tetapi kadang kita itu, Pak kenapa nih mempunyai rasa tidak nyaman lagi nih, kenapa nih cemas hadir lagi. Nah itu teman-teman, nah, makanya saya share video tentang kondisi dan situasi yang paling gampang membuat kita tidak nyaman ketika kita belum sembuh total, walaupun itu sudah diambang 95%. Nah itu teman-teman ya. Nah kondisi dan situasi yang paling gampang membuat kita tidak nyaman, bahkan nyaris sering mendapatkan sensasi cemas gitu teman-teman ya, itu di kondisi kita itu kalau seandainya kita terlalu capek. Nah itu teman-teman ya, makanya saya selalu bilang sama teman-teman yang belum membaik, hindari terlalu capek teman-teman. Makanya saya selalu menganjurkan olahraga juga, olahraganya itu harus yang ringan-ringan, yang menyenangkan, bukan olahraga yang mempunyai beban besar. Nah itu teman-teman, karena jujur saat terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, ketika kita terlalu capek itu kadang sensasi itu membuat kita hadir lagi teman-teman ya. Jadi sensasi itu membuat hadir di kita itu teman-teman ya. Karena ya ketika
terlalu capek itu pasti ya kita mengalami lelah, letih, lesu itu pasti ada teman-teman. Dan kalau seandainya kita mengalami lemah, letih, lesu, lelah, terlalu capek itu teman-teman ya, kadang nanti juga suka agak pusing juga teman-teman. Itu pengalaman saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis, mengalami agak pusing, kemudian ada kelayangan lagi kalau seandainya terlalu capek teman-teman ya. Kemudian untuk napas juga bisa terpengaruh, ngos-ngosan gitu teman-teman. Kemudian mata agak kabur juga gitu teman-teman, agak buram lah gitu teman-teman ya. Nah kemudian ada sedikit gemeteran gitu teman-teman. Kemudian irama jantung tuh yang paling ditakutkan itu ya, irama jantung menjadi tidak beraturan lagi, kadang berdebar dan sebagainya. Nah itu teman-teman, itu ketika terlalu capek gitu teman-teman. Dan ketika kita terlalu capek kemudian kita tidak bisa menerima hasil dari ketika kita terlalu capek, ya kadang cemas hadir lagi teman-teman. Padahal ketika terlalu capek itu kalau misalnya ada lemah, letih, lesu, agak pusing juga, kemudian mata agak buram juga, sebetulnya itu merupakan hal biasa teman-teman ya. Jangankan kita orang yang sudah dapat diagnosa dari dokter terkena gangguan asam lambung teman-teman ya, orang normal saja kalau seandainya kecapean itu pasti mengalami lemah, letih, lesu teman-teman. Cuman perbedaannya untuk kita yang terkena anxiety disorder, kita itu tidak mau mengalami hal-hal negatif sedikit pun teman-teman. Nah, makanya ketika ada efek dari capek, kadang kita selalu mengalami cemas. Nah itu teman-teman ya, karena kita belum bisa menerima kondisi hasil dari kalau seandainya kita terlalu capek. Nah itu teman-teman, nah, makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis, usahakanlah jangan terlalu capek. Tetapi kalau misalkan Pak saya itu butuh nih aktivitas ya, ya usahakan aktivitasnya itu semampunya teman-teman ya. Kemudian usahakan aktivitasnya itu harus yang menyenangkan. Nah itu teman-teman, itu pengalaman saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis. Dan kemudian ketika melakukan aktivitasnya itu tidak terlalu berat, ya subhanallah ya, itu membuat saya terbantu teman-teman ya. Jadi olahraganya dapat, kemudian kita tidak mengalami terlalu capek juga gitu teman-teman. Karena ketika terlalu capek ya sudah pasti ya lelah, letih, lesu, kemudian agak pusing, ada agak kelayangan, kemudian sedikit gemeteran, kemudian irama jantung gak beraturan, kemudian mata agak kabur, napas ngos-ngosan, itu pasti ada teman-teman ya. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah kemudian selanjutnya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis, kondisi dan situasi yang membuat kita tidak nyaman itu selain daripada terlalu capek, itu mendengarkan berita duka juga itu membuat kita tidak nyaman teman-teman ya. Jadi kalau seandainya orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis lagi nyantai nih ya, lagi nyantai, lagi ngobrol sama kawan, sama keluarga gitu teman-teman ya. Tiba-tiba kita mendengarkan berita duka teman-teman dari pengeras gitu, teman-teman, pengeras di masjid, misalnya seperti itu. Atau misalkan ada kabar lewat HP gitu teman-teman, lewat telepon, berita tentang duka. Nah, ketika mendengarkan berita duka, sudah pasti orang yang belum sembuh total dari gangguan asam lambung dan asam psikosomatis itu mengalami was-was, mengalami gelisah, kemudian ada agak gemeteran juga teman-teman ya, irama jantung nggak beraturan juga, kemudian suka cemas hadir gitu teman-teman. Dan ketika cemas hadir ya sudah pasti nanti malamnya sulit tidur lagi gitu teman-teman ya, karena ketika cemas ya kitanya waspada. Sementara untuk tidur itu ya butuh kita rileks teman-teman ya. Nah itu, nah makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis, ketika kalian mendengarkan berita duka kemudian kalian nanti sensasinya ada rasa tidak nyaman, itu merupakan hal biasa teman-teman ya. Karena jujur orang-orang yang terkena gangguan asam ketika mendengarkan berita duka itu biasanya suka menyamakan dengan diri kita yang sedang sakit. Biasanya seperti itu teman-teman. Wah, ada orang meninggal nih, sementara kita sedang merasakan tidak nyaman misalkan gitu teman-teman. Akhirnya ya kita berbalik sama diri sendiri, kita berpikirnya seperti itu, gua sedang sakit nih, orang itu saja meninggal kan gitu teman-teman. Akhirnya ya tidak nyaman lagi, dan kemudian nanti cemas hadir lagi. Nah itu teman-teman, nah makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis, kalau seandainya kalian belum kuat mendengarkan berita duka,
karena memang ketika mendengarkan berita duka itu suka hadir sensasi yang tidak nyaman gitu teman-teman. Supaya kalian tetap nyaman, sebaiknya untuk orang-orang yang kena aslam itu menghindari berita-berita duka teman-teman ya, menghindari berita-berita duka, menghindari kabar-kabar yang membuat membuat kita ketakutan teman-teman ya. Hindari saja seperti itu teman-teman ya, karena jujur kita itu belum bisa menerima ke arah sana. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah kemudian selanjutnya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan AC psikosomatis, kondisi dan situasi yang membuat kita tidak nyaman itu kadang menghadirkan cemas juga. Itu bisa di suhu kedinginan teman-teman. Jadi ada terlalu kedinginan atau misalkan terlalu kepanasan, itu bisa membuat kita tidak nyaman juga teman-teman. Contoh kecil lah, kalau seandainya kita terlalu kedinginan, kita itu mudah kembung teman-teman ya, mudah kembung, kemudian mudah ngap juga napasnya, kurang plong lah gitu teman-teman, kemudian agak pusing juga, agak kelayangan juga. Dan kalau seandainya kita tidak memahami hasil itu dari kedinginan, kadang kita selalu berpikir yang lain-lain lagi gitu teman-teman, kebingungan juga. Kenapa ini? Padahal kemarin-kemarin udah mulai membaik nih. Nah itu teman, kemarin-kemarin udah bisa aktivitas, kok sekarang kembung lagi, begah lagi gitu teman-teman ya. Kemudian napasnya ngap lagi, kurang plong lagi. Mereka tidak tahu kalau seandainya sekarang musim dingin. Nah itu teman-teman, padahal musim dingin itu sebetulnya bisa mempengaruhi asam lambung kita. Nah itu teman-teman, makanya usahakan untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan AC psikosomatis harus bisa memahami juga ke arah sana. Karena jujur ketika kita tidak memahami apa yang terjadi, ya kadang suka membuat kita bingung juga. Lagi kembung nih, kenapa nih kembung nih? Padahal sekarang lagi musim dingin, kan seperti itu. Sama halnya juga dengan terlalu panas teman-teman ya. Orang yang terkena aslam juga, kalau seandainya kita terlalu kena panas dengan jangka waktu yang lama, itu membuat kita tidak nyaman juga teman-teman. Nah, makanya usahakan untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan AC psikosomatis, mereka itu harus mempunyai ruangannya itu, atau misalkan situasi ruang lingkupnya itu harus yang adem-adem teman-teman ya. Terlalu dingin juga tidak, terlalu panas juga tidak gitu teman-teman ya. Jadi harus yang adem-adem. Karena ketika terlalu dingin ya nanti sensasi yang lain-lain itu hadir. Kalau kitanya tidak bisa menerima ke arah sana, pasti membuat tidak nyaman. Kalau seandainya pikirannya belum dijaga, nanti cemas hadir lagi. Nah itu teman-teman, sama halnya juga dengan terlalu panas. Makanya untuk orang-orang yang kena asam itu, usahakan harus mempunyai ruang lingkupnya itu yang adem-adem teman-teman ya. Itu pengalaman saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan AC psikosomatis. Nah kemudian selanjutnya di situasi dan kondisi yang paling gampang membuat kita tidak nyaman, bahkan bisa menghadirkan rasa cemas, itu di telat makan teman-teman ya. Jujur saat terkena gangguan asam lambung dan AC psikosomatis itu, kita itu paling gampang sensasi hadir teman-teman. Kalau seandainya kita telat makan, itu pasti sensasi hadir teman-teman. Tetapi ada kalanya juga untuk orang yang terkena gangguan asam itu, Pak saya itu nggak telat makan nih, tetapi sesudah makan juga pasti tidak nyaman, misalnya seperti itu. Untuk orang asam itu nggak ada pilihan teman-teman ya, telat makan kita sensasi hadir, sesudah makan juga sensasi hadir. Kalau seandainya kita itu belum membaik 100% dari gangguan asam lambung dan AC psikosomatis, makanya usahakan yang pertama kalian jangan telat makan saja. Tetapi kalau misalnya kalian jam makannya sudah benar, nggak pernah telat makan tetapi sensasi hadir juga, nah berarti kalian harus bisa menerima teman-teman bahwa kalian itu belum membaik teman-teman ya. Karena kenapa saya katakan harus bisa menerima, karena jujur orang yang aslam itu nggak ada pilihan teman-teman ya. Telat makan kita sensasi hadir, sesudah makan kita juga sensasi hadir. Nah itu teman-teman, makanya kita harus bisa menerima kalau seandainya kita itu belum membaik 100%. Nanti juga kalau seandainya kita sudah membaik 100% dari gangguan asam lambung dan AC psikosomatis, kita mau telat makan, sensasi nggak akan hadir teman-teman ya. Kemudian ketika sudah makan juga sensasi tidak akan hadir. Dan kalau seandainya tidak hadir sensasi-sensasinya, sudah pasti ada rasa nyaman teman-teman ya. Nah itu pengalaman saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan AC psikosomatis. Nah kemudian selanjutnya, kondisi dan situasi yang membuat yang paling gampang membuat kita tidak nyaman, kemudian kadang sering menghadirkan cemas itu, selain dari terlalu capek, kemudian tadi apalagi ya, mendengarkan berita duka, kemudian kedinginan atau terlalu kepanasan, kemudian telat makan, bangun tidur juga bisa teman-teman ya. Di bangun tidur itu kadang kita itu selalu mengalami tidak nyaman teman-teman ya, karena jujur untuk orang aslam itu ya
saya sampaikan teman-teman, pengalaman saya dulu, ketika kita bangun tidur sampai mau tidur lagi itu kita tidak nyaman teman-teman, dan rata-rata untuk saya pribadi ketika bangun tidur itu ya membuat tidak nyaman teman-teman, apalagi ketika kita tidurnya itu di siang hari. Misalkan seperti itu teman-teman. Jadi ketika bangun tidur siang hari itu ya kadang apa ya, pandangan kita terus pikiran kita itu agak bergelimpungan teman-teman, dan kalau seandainya kita tidak bisa menerima ke arah sana bahwa itu hasil dari bangun tidur, ya kadang kita kecemasan lagi teman-teman, jadi cemas hadir lagi. Nah itu teman-teman, nah, makanya usahakan untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, usahakan hindari tidur siang teman-teman ya. Di video-video terdahulu saya selalu menyampaikan teman-teman, untuk orang-orang yang terkena gangguan asam, usahakan hindari tidur siang. Sebaiknya di siang hari itu kalian lakukan aktivitas yang menyenangkan, bisa olahraga yang menyenangkan, bisa melakukan hobi-hobi yang menyenangkan teman-teman ya, biar nanti di siang hari itu banyak pelatihan. Dan kemudian ketika kalian menghindari tidur siang, itu nanti kualitas tidur kalian itu di malam harinya itu bakalan baik teman-teman ya. Itu pengalaman saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis. Nah makanya usahakan untuk orang-orang yang terkena asam hindari tidur siang. Tetapi kalau misalkan Pak saya tuh nggak pernah tidur siang nih, tidurnya seperti biasa malam hari minimal 8 jam dalam satu malam, tetapi kenapa ke setiap bangun tidur itu membuat tidak nyaman. Wajar teman-teman kalau seandainya kita belum membaik, saya juga dulu mengalami hal seperti itu. Ya kita berpikir positif saja. Mungkin ketika kita tidur di malam hari itu selama 8 jam itu nggak ada asupan buat kita teman-teman ya, buat kebutuhan untuk tubuh, sudah pasti nanti ketika bangun tidur itu karena kitanya juga sedang benar-benar sensitif, akhirnya kondisi kita membutuhkan kebutuhan untuk tubuh itu sangat terasa sekali teman-teman ya, ada lemah, letih, lesu, kemudian ada stres juga gitu teman-teman. Akhirnya ya lihat ruang lingkup itu kayak macam bergelimpungan teman-teman, yang nggak nyaman teman-teman ya. Itu pengalaman saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis. Nah, makanya usahakan tetap aja teman-teman ya, kalian harus bisa menerima bahwa kondisi kita itu belum membaik, itu yang pertama. Kemudian yang keduanya, usahakan hindari tidur siang. Kemudian usahakan pahami apa yang terjadi biar kita itu tidak kebingungan. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman ya, videonya tentang seputaran kondisi dan situasi yang paling gampang membuat kita tidak nyaman. Kemudian bahkan tidak jarang juga kondisi tersebut itu bisa membuat cemas hadir teman-teman. Tetapi perlu kalian ketahui bahwa setiap kondisi orang itu berbeda-beda teman-teman. Yang saya ceritakan di sini ini sesuai pengalaman saya. Kalau seandainya kalian berkomentar misalkan, Pak kok saya itu beda, misalnya seperti itu, ya mungkin itu pengalaman Anda. Cukup kalian harus bersyukur saja sebetulnya kalau seandainya keadaan-keadaan seperti itu tidak membuat kalian cemas teman-teman. Bersyukur saja, karena jujur saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, justru kenyamanan yang paling kita cari teman-teman ya, yang paling kita rindukan. Kalau seandainya kalian kondisi-kondisi yang tadi saya sampaikan tidak membuat kalian tidak nyaman, ya bersyukur saja, alhamdulillah, berarti teman-teman ya kalian tidak mengalami hal seperti itu. Tetapi kalau misalnya kalian, Pak saya juga mengalami hal seperti itu, tenang saja teman-teman, nanti juga bakalan membaik dengan sendirinya. Yang penting kalian sekarang itu konsisten terhadap 3P-nya, pola makannya tetap dijaga. Apapun yang terjadi, makan harus dijaga, dari mulai jam makan sampai jenis makanan harus dijaga. Kemudian usahakan jaga juga pola hidupnya, olahraga teratur, kemudian tidur malam harinya cukup minimal 8 jam dalam satu malam. Kemudian selanjutnya menjaga pola pikir. Menjaga pola pikir itu gimana? Memahami apa yang terjadi gitu teman-teman, biar kitanya itu tidak ketakutan, biar kita itu tidak berandai-andai kemana-mana. Soalnya yang bisa membuat kita cemas itu, yang membuat kita ketakutan itu biasanya pikiran kita itu selalu berandai-andai kemana-mana. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian untuk orang-orang yang terkena gangguan asam, usahakan minumnya minimal 8 gelas dalam sehari, jangan sampai kurang. Selebihnya kalian harus selalu mengupayakan gimana caranya supaya hati dan pikiran kita itu tetap senang, biar terhindar dari stres teman-teman ya. Karena jujur gangguan asam lambung dan psikosomatis terpengaruh oleh stres. Hampir 99% kita itu terpengaruh dari stres teman-teman ya. 1%-nya medis, yaitu tentang seputaran gangguan asam lambung. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman ya, videonya tentang seputaran kondisi dan situasi yang paling gampang membuat kita tidak nyaman, bahkan tidak jarang juga membuat kita cemas. Teman-teman, sekali lagi saya sampaikan, itu biasanya di terlalu capek. Hindari terlalu capek, kemudian mendengar berita duka,
hindari juga berita duka, kemudian kedinginan atau misalnya terlalu panas, hindari juga hal seperti itu teman-teman. Kemudian telat makan juga hindari, kemudian bangun tidur di siang hari juga hindari teman-teman, usahakan jangan tidur siang biar kalian itu cepat membaik. Nah itu teman-teman ya. Nah, seperti biasa teman-teman, sebelum videonya saya akhiri, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, pokoknya kehidupan kalian yang berwarna itu semoga saya cepat kembali lagi, karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman, kemudian doakan saya juga teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya, saya hentikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.